Pertamina Sumbangsel menjamin stok BBM cukup untuk kebutuhan Lebaran. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 20 dan 21 April 2023. Jelang Lebaran masih ditemukan truk ekspedisi yang melintasi jalan lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 18 April 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 302 personel gabungan akan diterjunkan mengamankan arus mudik untuk bisa membantu kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini. Dan ratusan personel gabungan itu nantinya akan diterjunkan untuk menjaga beberapa titik di wilayah Kabupaten Tebo. 302 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinas Kesehatan dikerahkan untuk ditempatkan di beberapa wilayah di Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan, operasi ini dimulai pada hari Selasa 18 April 2023 hingga 1 Mei 2023 mendatang. Polres Tebo juga mendirikan 2 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang melintas. Meskipun jalan lintas Sumatera atau Jalinsum yang ada di Kabupaten Tebo mayoritas sudah lancar dan mulus, namun pemudik harus tetap berhati-hati. Pasalnya ada beberapa titik yang jalannya bergelombang dan juga pasar yang berada di pinggir jalan lintas sehingga pemudik harus tetap waspada. Yang dilibatkan ada 300 gabungan ya. Gabungan TNI, Polri, kemudian dari stakeholder seperti dari Pramuka, kemudian Dishub, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Kesehatan. Berapa posko untuk kita ditebak? Kalau pos PAM kita ada 2, posyannya ada 1. Kapolres menyampaikan untuk para pemudik tidak memaksakan diri untuk berkendara. Jika merasa capek dan lelah, bisa beristirahat di pos pelayanan ataupun pos lainnya, serta rest area yang ada di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 461 personel gabungan disiagakan untuk pengamanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor Cliva Patria dari Tanjung Jabung Timur. Selamat sore Cliva, silakan laporan Anda. Baik, selamat sore Cynthia. Ya, silakan laporan Anda Cliva. Selamat sore pemirsa. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa di sini hari Selasa 18 April tahun 2023, tepatnya 4 hari jelang Lebaran, arus mudik terpantau belum ramai, baik melalui jalur darat maupun jalur air. Selain belum mendekati Hari Raya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan salah satu wilayah yang bukan lintasan arus mudik. Menurut warga setempat, kebanyakan para pemudik yang datang biasanya terjadi pada 1 hari jelang Hari Raya Lebaran tiba. Rata-rata pemudik yang datang merupakan domisili warga lokal antar kecamatan maupun hingga kota Jambi. Tak sedikit mereka yang hendak datang ke kabupaten dengan menggunakan kapal pompong ataupun speedboat. Hal ini dikarenakan musim hujan yang belakangan ini melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga jalan-jalan yang ada di sini agak kurang baik ataupun agak kurang bagus. Selain itu, dari hasil pengamatan libur Lebaran ini, tim gabungan akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan pelayanan sebanyak 461 personel. Adapun ratusan personel ini disebar ke 4 pos pelayanan maupun pengamanan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni yang pertama pos Geragai di perbatasan tapal batas Kabupaten Muara Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kedua di Mendahara Ulu perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lalu yang ketiga di Kecamatan
Muara Sabak Barat, tepatnya di Kelurahan Pariculum 1, dan yang terakhir di jalur perairan di Kecamatan Niba Panjang. Untuk sementara ini arus lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat lancar dan lengang. Demikian yang bisa dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Kliva. Arus lalu lintas di Tanjung Jabung Timur masih terpantau lengang dan juga lancar. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel menjamin ketersediaan BBM untuk wilayah Provinsi Jambi cukup untuk kebutuhan masyarakat saat Lebaran. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel menjamin ketersediaan bahan bakar minyak di wilayah Provinsi Jambi cukup untuk kebutuhan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Zibali Hisbul masih mengatakan, untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM, akan menambah pasokan hingga 20% dari kuota normal. Berdasarkan perhitungan Pertamina, lonjakan konsumsi hanya akan terjadi pada BBM jenis Pertalite dan gas LPG. Sementara untuk solar diprediksi akan tetap normal. Zibali menambahkan, untuk mengantisipasi tersendatnya distribusi BBM saat Lebaran, Pertamina telah meminta bantuan pengawasan kepada pihak kepolisian daerah. Jadi tadi kami laporkan bahwa stok di terminal BBM aman, demikian juga di lembaga-lembaga penyalur kami di SPBU, di Pangkalan. Kita estimasikan akan ada peningkatan lonjakan konsumsi baik di sektor BBM maupun di LPG, dan kita sudah antisipasi. Jadi alhamdulillah berjalan baik dan Pak Agub juga support sekali kepada kami Pertamina sehingga kami bisa menyediakan energi untuk Jambi yang baik. Pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel mengimbau masyarakat untuk membeli BBM secukupnya sesuai kebutuhan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Muaro Jambi memprediksi pada Lebaran di tahun ini jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik akan meningkat. Dan untuk itu sebelum meninggalkan rumah, masyarakat diminta untuk melapor kepada Babin Kaptipmas. Pulang ke kampung halaman pada perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi masyarakat Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Pada mudik Lebaran tahun ini, Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengimbau masyarakat untuk dapat melapor kepada Babin Kamtipmas atau Polsek sebelum mudik meninggalkan rumah. Ini bertujuan agar jajaran kepolisian setempat bisa melakukan patroli di pemukiman rumah yang ditinggal mudik penghuninya. Kondisi rumah yang kosong rawan terjadinya pencurian. Untuk mencegah perbuatan tersebut, Kapolres minta agar jajaran Polsek dapat aktif melakukan patroli di lingkungan perumahan masyarakat. Khususnya yang berangkat dulu, yang dari wilayah kami ini, yang berangkat mudik, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, pastikan rumah betul-betul aman, listrik dan air sudah mati, aman, rumah terkunci, tidak ada barang-barang berharga di rumah, barang-barang berbahaya. Kemudian titipkan dan sampaikan ke RT atau bisa juga langsung ke Babin Kamtipmas untuk kami datakan, sehingga menjadi sasaran patroli kami. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan masyarakat yang akan meninggalkan rumah untuk dapat memastikan air dan listrik dalam keadaan mati. Sebelum berangkat mudik, pastikan barang berharga tidak ada yang tinggal di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait mudik lebaran, Saudara, mudik lebaran merupakan momentum yang paling ditunggu oleh masyarakat. Namun pada arus mudik seringkali diwarnai dengan kemacetan lalu lintas. Pada arus mudik tahun ini, Polres Muaro Jambi memprediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 20 sampai 21 April 2023. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sudah semakin dekat. Sebagian masyarakat sudah mulai mudik lebaran. Hal ini terlihat dari lonjakan kendaraan yang melintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Muaro Jambi. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Angga Lufianto memprediksi puncak arus mudik lebaran tahun ini akan terjadi pada tanggal 20 hingga 21 April 2023 mendatang. Kepolisian telah menyiapkan strategi untuk kelancaran arus lalu lintas selama mudik lebaran. Salah satunya menghentikan sementara operasional truk angkutan batu bara. Volume kendaraan yang melintas baik di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Jambi Pekanbaru Riau maupun Jambi Palembang Sumatera Selatan sudah terjadi peningkatan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Wilayah Muaro Jambi sudah terlihat kepadatan dari mulai kemarin hingga hari ini. Prediksi kita puncak arus mudik ini terjadi pada tanggal berapa, Pak? Untuk puncaknya kita prediksi pada sekitar tanggal 20-an. 20-an ke atas berarti. 20-an.
Ini kata keberangkatan padanya siang atau malam atau gimana, Bang? Kalau keberangkatan itu mungkin dari wilayah lain itu pagi, tapi untuk masuk di wilayah Muaro Jambi ini volume kendaraannya itu meningkat di sore hari dan malam hari. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi juga mengimbau masyarakat sebelum melakukan perjalanan untuk dapat memastikan kendaraan dalam keadaan baik. Kemudian para pemudik baik roda 4 maupun roda 2 agar tertib berlalu lintas. Jika mengantuk dan lelah, dianjurkan untuk beristirahat di rest area yang telah didirikan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa menghindari kemacetan, pemudik lebih memilih pulang awal kampung halaman. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Supaya mudik aman, berkesan bisa terwujud, sejumlah aturan lalu lintas telah disesuaikan. Salah satunya dengan membatasi operasional kendaraan darat. Namun sayangnya aktivitas truk ekspedisi masih terpantau melintas di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru Riau. Selama arus mudik dan balik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, truk angkutan ekspedisi dilarang melintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Pembatasan ini mulai berlaku sejak 17 April 2023. Meski telah diberlakukan, namun pada Senin kemarin masih ada truk ekspedisi seperti mobil barang dengan jumlah berat yang melebihi dari 14 ton di ruas Jalan Lintas Jambi, Pekanbaru Riau. Selain itu, kendaraan dengan sumbu lebih dari 3 juga masih ditemukan melintas di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera. Salah seorang pemudik sastra mengatakan, aturan larangan aktivitas truk ekspedisi dapat ditegakkan, sehingga lalu lintas arus mudik lebaran dapat berjalan lancar. Selama perjalanan dari Jakarta menuju kampung halaman Medan, Sumatera Utara, terdapat 2 titik kemacetan, dampak dari truk ekspedisi yang masih ramai melintas, yakni di daerah Betung, Sumatera Selatan dan Kota Jambi, Provinsi Jambi. Menyikapi persoalan tersebut, Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, ke depan truk ekspedisi yang melanggar ketentuan akan ditertibkan, sehingga mudik aman dan berkesan bisa terwujud. Apabila tidak termasuk barang-barang yang dalam SKB, nanti akan kita lakukan penindakan apabila melanggar jam-jam yang sudah ditentukan. Sementara itu, pembatasan tidak berlaku pada truk yang mengangkut barang vital seperti logistik, 9 bahan pokok dan bahan bakar minyak, kendaraan pengantar uang, pupuk, dan hewan ternak. Kendaraan yang diperbolehkan melintas harus memiliki surat keterangan jenis barang, tujuan, dan alamat pemilik barang. Surat dipasang pada sisi kiri bagian depan kendaraan barang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah pemudik telah memadati jalan lintas menuju Muaro Bulian dan saat ini saudara pemudik lebih memilih lebih awal melakukan perjalanan untuk bisa menghindari kemacetan pada saat arus mudik kali ini. Sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum telah memadati jalan lintas Jambi Muaro Bulian. Para pemudik mengaku mudik lebih awal agar dapat menghindari kemacetan arus mudik. Jalan lalu lintas di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi merupakan jalur yang dilalui kendaraan dari arah Palembang maupun Pekanbaru. Meski mengalami kepadatan kendaraan, namun arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terus meningkat seiring dengan cuti bersama libur Lebaran. Mana Bang kondisi jalan saat ini? Dari sana masih lumayan macet sih, masih banyak truk di jalan, truk barang ekspedisi. Harapan kita seperti apa Bang? Ya kalau bisa untuk ini yang bukan mudik mau Lebaran ini untuk barang itu di stop dulu lah, untuk operasionalnya udah bisa diberhentikan lah karena memang udah masuki hari-hari mudik kan. Iya. Pada jalur lintas ini terdapat satu pos keamanan mudik Lebaran untuk para pemudik beristirahat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kepala Rumah Sakit Polisi memberikan sejumlah tips bagi masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Selain memperhatikan kondisi kendaraan, kondisi kesehatan turut wajib diperhatikan. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi, Kombes Pol Dr. Muhammad Eliandiko, memberikan sejumlah tips kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Tips yang diberikan diantaranya
memastikan kondisi kesehatan prima, memperhatikan ketersediaan obat saat mudik. Jika ada penyakit yang sudah biasa terjadi, konsultasikan kepada dokter. Jangan sampai pada saat mudik lebaran, obat kehabisan atau tertinggal. Tips kedua, siapkan fisik dan jangan konsumsi obat-obatan terlarang supaya perjalanan aman dan saat mudik lebaran. Ketiga, istirahat sebelum mengantuk dan merasa lelah saat berkendara. Jika pengemudi dengan kondisi mengantuk, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Kombes Pol Muhammad Eliandiko mengatakan mudik lebaran tahun 2023 kali ini berbeda dari mudik lebaran sebelumnya. Lantaran arus mudik lebaran tahun 2023 meningkat karena PPKM COVID-19 telah dicabut. Namun walaupun saat ini bebas dari pandemi, tapi tetap harus menjaga kesehatan, seperti selalu mencuci tangan dan tetap menggunakan masker saat mudik. Beberapa tips yang bisa kita berikan, yang pertama tentunya kita memeriksakan diri, ya, kalau memang ada penyakit, ya, atau ada hal-hal yang sudah biasa dikonsultasikan dengan dokter. Jangan sampai pada saat kita mudik lebaran obatnya malah kehabisan, ya, atau tertinggal. Jadi ini tolong dilengkapi. Sejumlah tips ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama perjalanan mudik lebaran. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah pemudik angkutan bus antar kota, antar provinsi, baik untuk kedatangan ataupun juga keberangkatan, saat ini di Terminal Alam Barajo Kota Jambi sudah mengalami peningkatan. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini akan dilaporkan secara langsung oleh reporter TVRI Jambi, Septinita. Selamat sore, Septi. Seperti apa saat ini pergerakan penumpang dan juga pantauan arus mudik di Terminal Alam Barajo saat ini, Septi? Baik, terima kasih Siska. Dapat kami laporkan bahwasanya 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 ini, sejumlah pemudik ataupun penumpang angkutan bus antar kota maupun antar provinsi di Terminal Alam Barajo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi saat ini memang mengalami peningkatan jika dibandingkan hari sebelumnya. Di mana informasi yang kami peroleh dari Kepala Terminal Alam Barajo, Kota Jambi Ibrahim, bahwa peningkatan sejumlah pemudik ataupun penumpang ini telah terjadi sejak 10 April 2023. Di mana dengan penumpang sebelumnya sekitar 150 orang naik menjadi sekitar 400 orang penumpang. Per 17 April 2023, saudara, untuk jumlah angkutan bus kedatangan yakni 7 bus dengan sekitar 133 penumpang, dan untuk angkutan bus keberangkatan yakni 18 bus dengan penumpang sekitar 464 orang. Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi Ibrahim memprediksi bahwa peningkatan pemudik atau penumpang ini akan terus meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan untuk pantauan arus mudik di Jalan Lingkar Barat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, kami pantau sejak siang tadi hingga saat ini terpantau ramai dan juga lancar, di mana informasi yang kami peroleh dari Kepala Pengamanan Lebaran Kampung Raja Ibtu Risman Sirait, Lingkar Barat ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu juga, saudara, angkutan bus antar kota maupun antar provinsi sudah melintasi di Jalan Lingkar Barat ini. Selain itu juga pihaknya juga mengatakan bahwa pemudik didominasi menuju arah Pekanbaru Riau. Ya, saudara, peningkatan sudah terjadi sejak tanggal 10 April yang lalu, dan saat ini juga untuk pantauan arus mudik sudah dipadati oleh kendaraan pribadi. Dan terima kasih Septinita atas laporan Anda langsung dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Kita ke informasi lainnya, saudara. Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Batanghari akan menertibkan perayaan malam takbiran dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Pemkab Batanghari akan melakukan penertiban terhadap kegiatan malam takbiran. Salah satu strateginya yakni dengan menentukan satu titik untuk pelaksanaan malam takbiran keliling.
Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Batanghari untuk melakukan pengamanan, di mana titik pelaksanaan malam takbiran berlokasi di kawasan Tapa Malenggang. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Ada beberapa kegiatan pada malam takbiran yang akan dilaksanakan, seperti pawai obor serta permainan hadra. Kita akan pusatkan di Taman Tapa Malenggang. Nanti konsep seperti Car Free Day, Car Free Night itu di sepanjang jalan itu nanti ada kita tampilkan pokok-pokok pesantren yang akan melakukan takbiran di sana. Terus yang masyarakat lain ya boleh ikut bergabung di situ supaya lebih mudah dikendalikan. Kita tidak mau juga rasa sukacita ini akan menimbulkan duka cita, timbul kecelakaan dialah. Bupati Batanghari juga mengimbau pemerintah kecamatan untuk tetap menerapkan hal yang sama dengan menitik fokuskan kegiatan malam takbiran di satu tempat agar lebih tertib. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, peternak ayam petelur di Kabupaten Tanjab Tim mendapatkan banyak pesanan. Banyaknya pesanan ini juga diiringi dengan naiknya harga pakan ternak. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga. Akibat meningkatnya permintaan konsumen. Salah satunya harga telur ayam. Salah seorang peternak, Surya, mengatakan bulan Ramadan menjadi berkah karena sebelumnya harga telur ayam jarang mengalami kenaikan harga. Harga pakan ternak yang juga mengalami kenaikan. Untuk pakan ayam digolongkan menjadi dua jenis, yakni pakan jagung dari tingkat lokal dan pakan konsentrat dari pabrikan. Harga jagung untuk pakan ayam juga naik dari harga Rp4.500 per kilogram menjadi Rp5.700 per kilogram. Sedangkan konsentrat meningkat Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Dari kisaran 1.500 ekor ayam petelur miliknya, peternakan Surya bisa menghasilkan kurang lebih 900 butir telur setiap harinya, dengan harga per butirnya mencapai Rp2.000. Dari jumlah itu, Surya membutuhkan sekitar 115 hingga 120 kg pakan setiap harinya. Biasanya kalau mau lebaran ini harga gitu. Iya. Agak naik dikit lah. Naik dikit. Dari per kilonya berapa, Pak? Kita jualnya per kilo atau per ikat. Satu ikat di KTP. Surya berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga karena jika harga pakan terus mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi produksi telur. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mudik lebaran selalu berdampak positif pada perekonomian daerah termasuk juga di Provinsi Jambi. Perekonomian Jambi diperkirakan meningkat 2% pada saat arus mudik lebaran kali ini. Momentum arus mudik lebaran selalu berdampak positif bagi perekonomian daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Diperkirakan geliat ekonomi akan tumbuh seperti semula sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi memperkirakan geliat ekonomi pada arus mudik lebaran Idul Fitri lebih meningkat dari hari biasanya. Diperkirakan ada peningkatan mencapai 2% dibanding triwulan 1 tahun 2023. Faktor peningkatan ekonomi pada momentum mudik lebaran disebabkan banyak masyarakat yang datang ke Jambi. Kemudian banyaknya masyarakat yang berbelanja untuk kebutuhan lebaran Idul Fitri nanti. Tingginya geliat ekonomi pada momentum mudik lebaran Idul Fitri dapat mendorong atau mengejar target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 4,5%. Bisa dilihat dari PDRB tiap triwulan, itu angka PDRB kita, terutama dari harga yang konstannya kita sudah di atas PDRB setiap triwulan sebelum pandemi. Artinya apa? Ekonomi kita sudah pulih. Nah, terkait dengan mudik, oleh karena itu dengan sudah pulihnya ekonomi kita, Provinsi Jambi ini sebelum pandemi, maka permintaan kita di sini saya melihat sudah semakin meningkat. Daya beli masyarakat meskipun masih perlu terus didorong, tetapi sudah menunjukkan geliat perekonomian yang semakin meningkat gitu ya. Meski demikian, pemerintah daerah harus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga setelah Lebaran Idul Fitri, ekonomi di Provinsi Jambi tidak melemah. Joko, Adli, Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah terus mengupayakan ekonomi di Provinsi Jambi tetap tumbuh, diantaranya pemberian THR untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara ASN. Pemberian THR itu upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli kepada masyarakat saat bulan suci Ramadan.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi telah mencairkan dana sebesar Rp285,8 miliar untuk pembayaran THR ASN. Di antaranya Rp117,8 miliar untuk THR 28.034 orang pegawai pemerintah dan honorer di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN di Jambi. Sementara pembayaran THR di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar Rp168 miliar. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Pasalnya masih ada sisa waktu untuk membayar THR pegawai. Pemberian THR kepada ASN tersebut akan sangat membantu geliat ekonomi di tengah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi. Burhani mengatakan pada bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri mendatang, perekonomian di Provinsi Jambi meningkat 3% dari 5,2% menjadi 5,5%. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Lebaran, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan sidak ke Pasar Angso 2 Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, 4 hari jelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan sidak harga dan stok bahan pangan di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Angso 2 Kota Jambi Selasa pagi. Sidak yang dilakukan bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jambi 4 hari jelang 1 Syawal 1444 Hijriah ini dilakukan untuk memastikan harga dan stok komoditas bahan pangan dalam kondisi aman. Pada sidak itu, Wagub melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional, mulai dari pedagang cabai dan sayur mayur, ayam, daging, hingga toko TPID. Wagub mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Lebaran dalam kondisi stabil. Bahkan ketersediaannya mencukupi. Sementara untuk kenaikan harga yang terjadi jelang Lebaran dinilai masih dalam kondisi aman. Fluktuasi harga ini diprediksi hanya bersifat sementara dan akan kembali berangsur normal. Daging ayam termonitor dijual di kisaran Rp30.000 per kilogram. Daging sapi segar Rp150.000 per kilogram, daging beku kerbau Rp80.000, daging beku sapi Rp90.000, cabai merah Rp26.000, cabai rawit hijau Rp35.000, bawang merah Rp20.000, bawang putih Rp26.000 per kilogram, dan telur ayam Rp48.000 per piring. Kita baru saja juga melihat tadi ayam, alhamdulillah, kalau jujur memang kita apa adanya saja ya. Dibanding 2-3 hari yang lalu ada kenaikan, tapi tidak signifikan kenaikannya. Jadi kita yang ayam sebatas Rp30.000 ya satu kilogram. Paling nanti ya, kalaupun ada kenaikan ya harapan kita sebagaimana disampaikan oleh pedagang dan ini insya Allah tidak terlalu mengagetkan karena memang stok juga ketersediaan insya Allah tidak menjadi sebuah kelangkaan insya Allah. Wagub Abdullah Sani berharap melalui sidak dan intervensi yang dilakukan pemerintah, harga maupun stok komoditas bahan pangan di Provinsi Jambi terus dalam kondisi aman hingga selesainya masa Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Mewakili Gubernur Jambi Al-Haris, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan virtual. Sekda mengatakan dalam rakor inflasi pada minggu ketiga bulan April, seluruh pemerintah daerah diminta menjaga stabilitas harga komoditas bahan pangan menjelang Lebaran. Pengendalian harga bahan pangan ini harus bisa dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pangan di pasaran. Ada 5 komoditas bahan pangan yang diwaspadai akan mengalami lonjakan akibat meningkatnya permintaan, yakni daging sapi segar, daging ayam, telur, termasuk minyak goreng dan beras yang masih menunjukkan fluktuasi harga.
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, harga komoditas bahan pangan dinilai masih stabil menjelang Lebaran. Kondisi baik tersebut akan terus dipertahankan agar harga kebutuhan pokok tetap dalam kondisi terjangkau dan tidak membebani masyarakat. Perkembangan minggu hari ini itu masih cukup baik, inflasi di skala nasionalnya 4,93, jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan juga ada Lebanon, ada New Zealand, ada Argentina yang mengalami inflasi cukup tinggi. Oleh karena itu kita masih berbangga hati, tetapi tetap terus mewaspadai potensi-potensi komoditas-komoditas yang akan melonjak. Secara umum, inflasi pada minggu kedua bulan April di seluruh daerah di Indonesia dalam kondisi baik. Secara nasional, inflasi berada di angka 4,93% dengan indeks perkembangan harga yang juga menunjukkan penurunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Mendagri melalui sambungan virtual. Pemerintah Kabupaten Bungo terus memantau ketersediaan pangan dan juga gelar pasar murah jelang Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo mengikuti kegiatan rapat koordinasi rakor mengenai pengendalian inflasi daerah tahun 2023 serta sosialisasi rancangan undang-undang tentang kesehatan 2023. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rakor yang rutin digelar bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Rakor yang digelar secara virtual di rumah dinas Bupati ini membahas ketersediaan pangan dan operasi pasar murah jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Bupati Bungo Masuri mengatakan dalam melakukan pengendalian inflasi, pemerintah daerah terus bekerja sama dan bergotong royong dengan seluruh elemen agar dapat mengatasi inflasi. Pemkab Bungo terus melakukan pasar murah guna mengendalikan harga serta pemantauan ketersediaan pangan di pasaran. Sesuai arahan dari Mendagri untuk pengendalian inflasi, daerah harus tetap melakukan program pengendalian inflasi dan penanganan dampak dari inflasi terutama pada saat hari besar keagamaan seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun untuk saat ini harga kebutuhan di Bungo dalam keadaan stabil, kecuali harga cabai dan daging ayam yang mulai bergerak naik. Mendekati 2 hari jelang Lebaran, harga pangan juga berubah drastis. Ini diakibatkan kebutuhan masyarakat mulai meningkat saat Lebaran. Terjadi pergerakan beberapa komoditi kebutuhan pokok masyarakat kita sampai minggu kedua itu harga cukup normal lah, malah turun. Harga beras turun, cabai turun. Nah, namun mulai dari hari ini itu kita sudah melihat pergerakan, terutama daging ayam yang biasa dijual per ekor 28.000 sekarang sudah 32 sampai 35.000. Nah, padahal di distributor itu harganya tidak berubah. Pada pertemuan virtual tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pemerintah daerah agar terus menjaga tingkat inflasi. Karena hal tersebut berpengaruh besar untuk negara dan rakyat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Turut hadir dalam Zoom meeting tersebut unsur Forkompimda, TPID, para OPD dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan antisipasi inflasi jelang Lebaran Idul Fitri. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan inspeksi ke sejumlah pasar. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin langsung inspeksi mendadak atau sidak pasar. Hal tersebut untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri. Wawako Jambi melakukan inspeksi di Pasar Aurduri Kota Jambi, kemudian di Pasar Modern dan Gudang Beras Bulog Provinsi Jambi pada Selasa pagi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok jelang Lebaran Idul Fitri masih aman, sehingga masyarakat diminta tidak panik untuk mencukupi kebutuhan Lebaran Idul Fitri mendatang. Hasil inspeksi pasar, ada beberapa komoditi seperti daging ayam broiler dan cumi-cumi yang mengalami lonjakan harga, namun tidak terlalu signifikan dan masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Penanggulangan inflasi daerah Kota Jambi hadir dari Kapolresta, dari Dandim, dari Bank Indonesia, dari Badan POM, dan jajaran dari Bulog juga hadir. Dari jajaran pemerintah kota, ada Pak Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas Perindak, Kabag Perekonomian, semua hadir bersama untuk melihat langsung. Yang pertama, ketersediaan dari stok bahan pangan, baik itu sembako maupun lauk pauk.
Wawako Jambi Maulana juga mengatakan jelang Lebaran Idul Fitri masyarakat diimbau untuk tidak berbelanja bahan pokok secara berlebihan. Jumlah pasokan masih aman dan tersedia hingga pasca Lebaran Idul Fitri mendatang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Ade Rozal melantik sebanyak 212 orang guru fungsional di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Bupati berharap bahwa kegiatan tersebut dapat semakin meningkatkan motivasi dan juga kinerja para guru dalam membangun pemerintahan Kabupaten Kerinci. Sebanyak 212 orang guru diambil sumpah jabatan dan pelantikan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Kerinci Ade Rozal, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Acara berlangsung di ruang Aula Panti Asuhan Baitul Husna, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Ade Rozal mengatakan, tugas utama seorang guru adalah mengabdi kepada masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penerus bangsa. Itu kita guru satu kepada guru itu sebagai jabatan fungsional, dia profesional, dia bekerja dengan baik, amanah, bahwa tantangan ke depan ini anak-anak milenial. Kita membuka generasi Z. Kemudian mereka ini juga pada revolusi 4.0. Ade Rozal berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan motivasi dan kinerja para guru dalam membangun pemerintahan Kabupaten Kerinci, khususnya dalam bidang pendidikan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 120 orang siswa di SMA Negeri 8 Kota Jambi tidak terdaftar di Dapodik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Mengantisipasi kelangkaan BBM jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pihak Pertamina telah menambah pasokan persediaan BBM dari 24 kiloliter menjadi 32 kiloliter per hari di SPBU Kota Bangko. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor Ramadan Cerbita Kasa di Kabupaten Merangin. Ramadan, selamat sore, silakan laporan Anda. Selamat sore. Ya, baik. Dari Merangin, saya melaporkan saat ini saya berada di SPBU Sungai Misang, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Memang kita ketahui menjelang Idul Fitri ini permintaan akan bahan bakar minyak di SPBU meningkat. Tak terkecuali di Kabupaten Merangin. Di Kabupaten Merangin sendiri, pihak SPBU menjelaskan bahwa untuk ketersediaan Takasa terkait pasokan BBM di Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Masjid Laksamana Cheng Ho tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi destinasi wisata religi di Kota Jambi. Arsitektur bangunan masjid yang unik menjadi daya tarik wisatawan untuk berwisata religi di masjid ini. Masjid Laksamana Cheng Ho merupakan salah satu masjid yang cukup unik di Kota Jambi. Masjid ini dibangun dengan konsep perpaduan arsitektur kebudayaan masyarakat Tionghoa dan Islam. Masjid yang terletak di Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini tak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi destinasi wisata religi dan sebagai wadah perkumpulan mualaf Tionghoa. Bendahara Masjid Cheng Ho Al-Fasya mengatakan, arsitektur bangunan masjid yang kental dengan budaya masyarakat Tionghoa menjadi daya tarik wisatawan untuk berwisata religi di masjid.
Masjid yang digagas oleh Haji Muhammad Rusli, mantan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, mulai dibangun di tanggal 12 Juli 2012. Dibuka dan juga diresmikan untuk umum pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Masjid ini pertama kali didirikan pada tahun 2012, lebih tepatnya tanggal 12 bulan Juli 2012. Nah, itulah peletakan batu pertama di masjid ini, Bang. Terus untuk pemilik masjid, maksudnya untuk yang membuat masjid ini, penggagas awalnya yaitu bernama Pak Haji Muhammad Rusli. Nah, beliaulah yang membangun dari awal masjid ini. Dan juga untuk tujuan dibangunnya masjid ini, Pak Haji Rusli itu beliau membangun masjid ini salah satu tujuannya untuk sebagai wadah perkumpulan para mualaf Tionghoa. Salah seorang pengunjung, Melinda, mengatakan dirinya sangat senang berkunjung ke Masjid Chengho ini. Selain dapat beribadah, di masjid ini dirinya juga dapat mempelajari sejarah Islam masyarakat Tionghoa di Indonesia. Oke, jadi saya sebagai warga Jambi merasa sangat senang dengan adanya Masjid Chengho. Di samping parkirannya luas dan juga masjidnya nyaman, bersih dan juga bisa dikatakan unik gitu ya, karena ada ukiran-ukiran dan juga warnanya merah gitu. Ya kan, Mar? Ya, dan juga di sini bukan cuma masjidnya yang unik, tapi di sini juga terdapat sejarah tentang Bapak Muhammad Chengho. Berdirinya Masjid Laksamana Chengho di kota Jambi ini terinspirasi dari Masjid Tionghoa di Surabaya. Selain di Provinsi Jambi, masjid ini juga terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya di Palembang, Pasuruan, Surabaya, Kutai Kartanegara, Purbalingga, Banyuwangi, Goa, dan juga Batam. Yazid Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Terkait kasus tipikor, saudara, saat ini ratusan siswa tidak terdaftar di Dapodik dan mantan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021 hingga 2022. Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Tersangka bernama Sugiono ini diduga melakukan korupsi penerimaan siswa sebanyak 120 orang di luar penerimaan peserta didik baru PPDB. Jumlah kuota sesuai dengan PPDB yang diterima secara online hanya 342 siswa. Namun tersangka menambah kuota tersebut hingga mencapai 462 siswa. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, dalam perkara ini tersangka menggunakan pihak ketiga untuk mencari para orang tua yang ingin masuk ke SMA 8. Namun para orang tua tersebut harus membayar sejumlah uang mulai dari 2 hingga 8 juta rupiah. Kemudian dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh Bapak S untuk pembayaran seragam sebanyak 47.940.000 dan pembayaran pendaftaran PKBM sebanyak 31 juta, sedangkan sisanya ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh beliau dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Selain tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang hasil transaksi, baju sekolah, dan barang bukti lainnya. Saat ini tersangka telah diamankan di Polresta Jambi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Polres Tebo memusnahkan 3 jenis item barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat atau PEKAT dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara yang sudah ingkrah oleh Pengadilan Negeri Tebo. Polres Tebo memusnahkan 3 item barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat atau PEKAT tahun 2023 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya minuman beralkohol, kecepek, dan juga minuman tua yang memabukkan. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan 523 botol minuman beralkohol dimusnahkan dengan cara digiling dengan alat berat.
16 pucuk kecepek dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gerinda, dan 4 galon tua dimusnahkan dengan cara dimasukkan cairan pembersih lantai. Sementara untuk kecepek, sebagian besar diberikan warga suku anak dalam atau SAD ke polsek-polsek dalam Polres Tebo, serta ada juga yang disita karena membahayakan. AKBP Fitria Mega memastikan seluruh barang bukti yang dimusnahkan hari ini telah dinyatakan ingkrah oleh Pengadilan Negeri atau PN Tebo. KRYD ini akan terus ditingkatkan agar barang-barang yang dilarang beredar di masyarakat bisa semakin kecil bila perlu hilang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Nekat mencuri kotak amal di masjid, kakak beradik diringkus pihak kepolisian dan aksi nekat tersebut saudara bahkan terekam jelas melalui rekaman CCTV masjid. Beginilah aksi dua orang pria yang nekat membobol kotak amal di salah satu masjid di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Aksi nekat dua orang pria tersebut terlihat jelas melalui rekaman CCTV di salah satu sudut masjid. Melalui rekaman CCTV masjid tersebut, akhirnya unit Satreskrim Polsek Jambi Timur mengungkap para pelaku. Pelaku tidak lain merupakan pemuda yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, yakni Eko Patrio dan Teddy Dwi Saputra, warga Tanjung Pinang Jambi Timur, Kota Jambi. Kapolsek Jambi Timur Kompol Yumika Putra mengatakan keduanya merupakan saudara kandung. Mereka mencuri kotak amal saat para jemaah masjid sedang menjalankan ibadah sholat. Dari pemeriksaan sementara, pelaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan curhat pasal 363 KUHP, yaitu pencurian kotak wakaf di Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Tanjung Pinang. Di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 11 April tahun 2023 sekira pukul 05. Untuk motifnya sendiri, Pak? Untuk modusnya, para tersangka ini masuk ke masjid setelah jemaah selesai melaksanakan sholat karena merupakan warga sekitar Tanjung Pinang, sehingga kemudian mengambil kotak amal yang ada atau kotak wakaf yang ada di masjid tersebut. Pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Asar TVRI Jambi melaporkan. Perawatan di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan membuka pelayanan sepanjang 24 jam selama Lebaran nanti. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Kita ke Provinsi Bengkulu, saudara. Sepanjang masa cuti bersama dan libur Lebaran tahun 2023, seluruh pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas perawatan di Kabupaten Rejang Lebong akan beroperasi selama 24 jam. Sementara untuk puskesmas yang tidak melakukan perawatan tetap membuka pelayanan kesehatan dengan memberlakukan sistem piket. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Repi Meido, mengatakan pengoperasian 24 jam bagi puskesmas perawatan akan diberlakukan mulai 19 hingga 25 April 2023. Pemberlakuan buka 24 jam merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pemudik. Pengoperasian 24 jam tersebut diberlakukan untuk seluruh puskesmas yang ada di 15 kecamatan. Puskesmas yang tidak perawatannya piket aja ya. Kalau masa libur itu aja kalau Selama Lebaran berarti? Selama masa libur Lebaran. Masa libur Lebaran dari tanggal berapa? 19 sampai tanggal 26. Kadinkes menegaskan puskesmas yang disiagakan di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau adalah Puskesmas Padang Ulak Tanding, Kepala Curup Beringin 3, dan Puskesmas Simbirejo. Sedangkan untuk di Jalan Lintas Curup Kabupaten Lebong yakni Puskesmas Tunas Harapan dan Puskesmas Bangun Jaya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, minuman manis dan juga segar menjadi favorit dari masyarakat sebagai menu untuk berbuka puasa. Dan hal ini juga yang membuat es ketan durian menjadi buruan warga sebagai minuman untuk berbuka puasa.
Eskatan durian yang terbuat dari bahan dasar buah durian dipadukan dengan susu jeli, santan kelapa, dan gula pasir ini disajikan dengan ditambahkan ketan. Untuk bahan dasar buah duriannya sendiri saat ini sengaja didatangkan dari kota Medan, Sumatera Utara, karena saat ini hanya di daerah tersebut yang selalu tersedia durian segar. Dengan rasa khas buah durian manis dan segar, menjadikan eskatan durian menjadi minuman favorit masyarakat menjelang berbuka puasa. Menurut Jamaluddin, penjual eskatan durian, selama Ramadan rata-rata penjualan eskatan durian sebanyak 150 hingga 200 porsi per harinya, dengan harga jual Rp5.000 per porsi. Hampir semua kalangan menyukai eskatan durian ini. Hal ini terlihat dari setiap harinya eskatan durian selalu ramai diburu masyarakat. Bahan dasarnya durian. Durian. Kemudian campurannya apa aja? Ada gula, ada susu, tapi semuanya asli Pak. Asli ya? Ya, dikasih ketan kan? Iya, kasih ketan. Ya. Berapa harganya berapa Pak? Rp5.000 satu porsi. Sehari kita bisa jual berapa ini? Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.